Aku akan ngasih tahu DBDev itu sebenarnya apa sih. Jadi perkenalkan dulu nih, aku Yesaya selaku CEO dari DBDev. Salah satu good point pembuatan website ini adalah harus cantik, ya kan? Hai Sobat Mindy, selamat datang di channel YouTube DBDev. Nah, karena ini adalah konten pertama dari DBDev, so kalian di sini aku akan ngasih tahu DBDev itu sebenarnya apa sih gitu ya. Jadi DBDev sendiri ini adalah salah satu platform penyedia jasa pembuatan website yang bikin website kalian tuh jadi cantik, Sobat Mindy. So kalau misalnya Sobat Mindy ini lagi butuh atau cari-cari informasi tentang perwebsitean, video ini pastinya cocok banget buat Sobat Mindy simak. So di video pertama ini aku akan ngebahas banyak ya Sobat Mindy tentang dunia perwebsitean itu seperti apa dan cara membuat website cantik itu seperti apa, pastinya bersama para ahlinya. Nah di sini ada partner aku. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Kak Fai. Ya, salam kenal ya. Iya, salam kenal. Ya, boleh dikenalin dong namanya siapa dan kira-kira di DBDev ini sebagai apa? Oke, thank you Kak Fai. Jadi saya Yesaya, di sini saya selaku CEO dari DBDev. CEO dari DBDev ya. Oke, ini aku manggilnya Pak atau Kak ini? Oh, manggil Kak aja kali Manggil ya, biar lebih Kak akrab aja kan ya, biar lebih akrab. Oke, jadi Kak Yesaya ya. So ya, jadi kalau misalnya aku lihat dari DBDev ini ya, sekilas tapi ya, DBDev ini itu adalah sebuah platform yang menyediakan jasa pembuatan website. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit kali ya tentang DBDev itu apa, jasa-jasanya itu apa, sebelum kita nanti masuk ke materi website itu sebenarnya apa gitu. Oke, thank you Kak Faiz. Jadi untuk DBDev sendiri sebenarnya kita itu sebuah agensi. Jadi agensinya kita itu ada 3 fokus untuk bisnisnya. Yang pertama itu mengenai digital platform, termasuk di dalamnya itu juga ada tentang website. Website ya. Nah, terus untuk yang fokus bisnis kedua itu kita ada digital marketing. Oke. Nanti itu kita ngomong bahas masalah sosial media, soal SEO dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir itu kita lebih ke digital transformation. Nah, ngomong-ngomong digital transformation itu lebih ke arah ERP. Mungkin kalau untuk istilah orang awamnya itu kayak sistem atau software tentang operasional sebuah perusahaan. Wow. Kayak gitu, Kak Faiz. Ini baru sekilas aja udah sekeren ini ya, Sobat Mindy ya. Oke, Kak, ya saya kayaknya kalau misalnya kita dengar sekilas tentang DBDev ini udah luar biasa, platformnya juga lengkap banget. Tapi sebelum menuju ke sana ya, aku pengen tahu ya, sebenarnya kalau menurut Kak Yesaya sendiri nih, website ini sebenarnya apa sih? Oke. Kalau dari DBDev, jadi website itu adalah sebuah platform yang berisi sebanyak mungkin informasi tentang suatu produk, jasa, ataupun seseorang. Jadi macamnya website itu kan cukup banyak. Tergantung juga dari tujuan website itu dibuat. Betul. Ada yang mulai dari website company profile, personal branding, atau website untuk jualan. Kan macam-macam tuh. Kayak gitu, Kak. Oke, bener ya, karena memang sekarang ini kayaknya udah zaman era digitalisasi, jadi semua mesti digitalisasikan, termasuk website ya. Oke, Kak Yesaya, kalau misalnya dilihat dari penjelasan singkat dari tadi itu kayaknya website dari yang dibuat sama DBDev ini cukup insightful ya. Dan sekarang ini juga sudah mulai zamannya atau eranya digitalisasi, jadi semua orang ini sudah mulai mendigitalisasikan diri termasuk membuat company profile dan juga profil pribadi gitu ya. Nah, kalau misalnya dulu pembuatan website ini kan agak sulit ya. Biayanya juga mahal ya kan, terus harus butuh coding-coding yang juga serumit itu. Nah, jadi menurut Kak Yesaya kalau zaman sekarang nih, era sekarang ini fungsinya website tuh lebih kemana sih? Oke. Pertanyaan cukup menarik dari Kak Faiz ya. Jadi gini, mungkin kalau untuk era zaman dulu ya, orang-orang itu kan belum terlalu aware untuk masalah website. Betul. Jadi kan mungkin orang-orang itu cuman berdagang atau mungkin menyampaikan sesuatu kan dari platform-platform yang ada. Iya. Nah, kalau kita ngomong website ini kan lebih ke pribadi masing-masing. Betul. Atau masing-masing individu atau masing-masing corporate segala macam kayak begitu kan ya. Nah, mungkin sekarang kita sudah temui banyak nih website builder nih betul. di internet gitu kan ya. Katakanlah sekali klik atau mungkin pakai teknologi AI dan lain sebagainya. Tapi kan itu bagi kita di DBDev itu masih kurang.
Kayak gitu. Karena kan gini, balik lagi, kita kembali ke fungsionalnya website. Website ini kan fungsinya kan sebagai perantaranya kita antara kita dengan usernya kita. Betul. Nah, kalau website ini itu secara tampilan sudah bagus, itu sudah good. Itu sudah good point untuk sebuah website. Tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk pembuatan website itu. Bukan cuma cantik doang, bukan cuma bagus doang, tapi banyak banget faktor yang harus dipertimbangkan. Mungkin sekarang kalau ada beberapa iklan itu yang masuk ke saya, kayak bikin website hanya 15 menit, 30 menit, dan harganya murah segala macam. Oke, websitenya jadi. Tapi apakah itu sudah sesuai dengan harapannya dia, ataukah itu sudah sesuai dengan user atau targetnya dia untuk membuat website itu? Begitu, Kak Fai. Jadi nggak sampai ke sana ya? Hanya sebatas pembuatan doang. Pembuatan aja. Tapi kan memang orang kalau misalnya kita nggak ngerti nih tentang dunia perwebsitean kayak gimana, karena kan materi untuk website sendiri itu kan banyak ya. Jadinya muncullah DBDev ini, gitu ya. Oke, kalau tadi tuh Kak Ya saya juga sempat membahas mengenai salah satu good point pembuatan website ini adalah harus cantik, ya kan? Nah, ini menurut Kak Ya saya nih apa sih tips-tipsnya membuat website supaya bisa cantik dan kelihatan profesional gitu? Oke, mungkin yang perlu saya garis bawahi juga nih Kak Faiz ya. Jadi website cantik itu nggak cukup. Kayak gitu ya. Betul. Kayak misal katakanlah cowok ganteng itu nggak cukup, cewek cantik doang itu nggak cukup. Tapi perlu adanya hal-hal yang lain. Gitu. Jadi mungkin yang bakalan aku share untuk hari ini itu lebih ke arah website itu nggak cuman cantik doang. Tapi harus ada faktor-faktor yang lain. Nah, ini ya Sobat Mindy, ini harus dicatat ya. Jadi harus butuh faktor-faktor lain, tidak hanya cantik dan menarik aja. Nah, boleh Kak ya saya boleh di-share apa aja sih faktor-faktornya itu? Oke, yang pertama, selain kita ngomong kelihatan cantik ya, kita perlu memikirkan platform apa yang akan membuka websitenya kita. Jangan sampai kita desain cantik-cantik doang, tapi hanya untuk platform website di PC atau laptop. Sedangkan sekarang itu pengguna mobile phone itu kan sangat banyak nih. Iya. Bahkan mungkin lebih banyak daripada pengguna laptop. Bahkan sekarang orang-orang itu ada satu orang punya 3 handphone, tapi laptopnya 1. Jarang nih kita temui HP-nya 1, tapi laptopnya 3 atau laptopnya 5. Kayak nggak mungkin ya. Kalau bukan bos sekarang. Ya. Yes, kayak gitu. Bos pun kayaknya 1 laptop cukup lah ya. Kayak gitu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Jadi tampilan itu nggak cuman bisa disesuaikan di tampilan PC atau laptop doang, tapi juga harus mobile apps juga. Mobile friendly juga. Nah, di poin yang pertama ini, poin yang perlu dicatat oleh sobat-sobat semuanya nih, itu adalah user friendly-nya. User friendly. Oke, jadi Sobat Mindy yang pertama ini adalah user friendly. Nah, poin yang kedua apa nih Kak Yes? Oke, yang poin kedua pastinya konten. Betul banget, konten ya. Nggak mungkin kita tuh buat kontennya itu asal-asalan. Betul. Kayak warnanya itu terlalu tabrakan, terus dibaca itu nggak enak. Akhirnya buat apa? Orang begitu masuk ke website kita, yang paling pertama dilihat itu apa? Tampilan. Tampilan ya. Kayak gitu. Jadi konten ini penting untuk menunjang tampilannya di sini. Jadi poin yang kedua yang perlu digarisbawahi, selain harus cantik, kontennya itu harus berkualitas. Betul, jadi konten juga harus berkualitas ya. Tapi kan kadang-kadang juga kalau misalnya kita pakai website yang AI kayak gitu-gitu atau website yang cuma bayar 15.000, itu kan kadang-kadang kita juga kesulitan juga ya. Apalagi kalau misalnya buat orang-orang yang belum pernah mengerti nih konteks-konteks pembuatan konten yang baik itu seperti apa gitu kan ya. Berarti kalau di DBDev ini juga di sini juga disupport itu. Yes, betul. Di DBDev itu kan sudah tadi sempat saya singgung nih juga kan, kalau DBDev itu ada 3 pilar bisnisnya. Mulai dari data platform,
digital marketing sampai digital transformasi. Nah, untuk masalah konten ini kita akan bereskan itu semua di bagian digital marketing. Mulai dari kontennya sampai nanti itu pengiklanannya, promosinya dan lain sebagainya. Kayak begitu, Kak Faiz. Oke, jadi ini pastinya lengkap banget ya. Jadi udah paket lengkap gitu ya pastinya ya. Jadi kita tidak sendirian gitu loh. Karena aku juga pengalaman nih Kak ya membuat website pribadi gitu menggunakan menggunakan platform yang gratisan gitu. Cuman ya itu kesulitannya juga sama sih sebenarnya untuk membuat website yang bagus nih kayak gimana gitu. Oke, jadi selain itu apa lagi nih Kak Yes? Selain dari kontennya, pasti jangan lupakan fungsionalnya. Kita perlu tahu dulu nih goal kita, tujuan kita membuat website itu apa. Berbeda tujuannya antara pembuatan website untuk company profile, untuk personal branding. Biasanya kalau untuk personal branding itu kan kita arahnya kayak mungkin yang kerja di bidang sales atau marketing, yang mungkin mereka mau mempromosikan dirinya seperti apa. Itu kan berbeda caranya, kontennya, fungsionalnya itu berbeda dengan website-website untuk company profile. Berbeda lagi nih dengan website-website yang fungsionalnya atau goalnya itu untuk menjual produk langsung. Kayak misal contoh katakanlah perusahaan-perusahaan yang udah besar nih sekarang kita lihat e-commerce kayak toko orange, toko hijau, kayak gitu-gitu kan. Nah itu kan sudah berbeda lagi tujuannya. Perlu ditentukan sejak awal bahwa fungsinya itu nanti apa, goalnya apa, tujuannya apa. Itu yang perlu digarisbawahi di poin yang ketiga, Kak Faiz. Oke, jadi nggak hanya cuman membuat-buat aja gitu ya, jadi harus benar-benar diketahui poinnya membuat website itu apa gitu. Berarti kalau di DBDev ini juga pastinya akan ditunjukkan ya. Oke, ini luar biasa banget ya Sobat Mindy ya. Terus kalau misalnya untuk poin selanjutnya, selain yang disebutkan tadi, apa aja Kak? Oke, mungkin aku juga akan kasih list beberapa lah ya untuk yang perlu diperhatikan. Betul. Nih. Mulai dari tadi kan sempat terakhir itu kan untuk fungsinya. Benar. Ya kan? Lebih ke arah goal atau tujuan dari website ini dibuat. Hal-hal sepele yang perlu diperhatikan lagi itu tentang kecepatan website. Nah, mungkin yang nggak disadari oleh setiap business owner atau mungkin orang-orang yang membuat website ya, kecepatan masing-masing website itu ternyata berbeda. Tergantung dari seberapa berat codingannya, tergantung dari seberapa berat kontennya, dan lain sebagainya. Itu yang perlu digarisbawahi juga untuk kecepatan website. Tentunya, untuk masalah yang tadi yang sempat kita bahas di depan nih, Kak Faiz, website ini kan nggak cuma cantik nih, harus bisa masuk ke manapun platformnya. Entah itu nanti itu masuk ke PC, ke laptop, atau mungkin ke HP. Perlu dipertimbangkan untuk desain di masing-masing platform kayak gitu. Sedangkan kalau kita nanti itu buatnya salah-salah, mungkin kelihatan bagus di PC atau di laptop, tapi di mobile phone-nya kelihatannya kotak-kotak dan terlalu besar dan tidak jelas, informasinya tidak bisa tersampaikan dengan baik kayak gitu. Tentunya selain itu perlu juga dipertimbangkan untuk SEO, keamanan websitenya, sama perlu konsisten untuk update konten-konten di website ini. Jangan sampai website ini kontennya itu terlihat usang. Kayak gitu. Betul. Terlihat usang itu gimana? Ada sedikit contoh terlihat usang nggak? Supaya Sobat Mindy di rumah juga jelas gitu ya. Terlihat usang itu seperti apa gitu? Contoh mungkin Sobat Mindy semua di rumah gitu ya, atau dimanapun berada, mungkin bisa cek-cek nih website-website. Mungkin kalau mau cari sesuatu di internet, terus nemukan website-website itu, coba dicek. Di situ mungkin ada promo, ada event, ada pengumuman dan lain sebagainya. Coba perhatikan tanggalnya. Banyak mungkin di tahun ini 2024 pengumuman event, promo dan lain sebagainya itu jalannya itu tertulis di sana 2023. Nah, itu kan konten-konten yang usang. Oh, artinya usang ini nggak update gitu ya? Betul. Jadi cuma sekali bikin aja, ditinggal, nggak di-maintain dengan baik, akhirnya jadi terbengkalai usang tadi itu, Kak Faiz. Oke, jadi berarti kita juga perlu ya untuk mengupdate konten secara berkala pastinya ya. Oke. Jadi ya Sobat Mindy, memang ternyata itu kita membuat website tuh nggak hanya cuma membuat aja ya, tapi kita juga harus ada beberapa yang perlu diperhatikan dan juga kita perlu memaintain secara berkala juga gitu ya. Pak ya, saya
Ini sumpah luar biasa ya, insightful banget, dan pastinya ini juga sangat-sangat membuka mata kita ya tentang perwebsitean meskipun ini singkat gitu ya. Jadi kayak saya dari konten yang disampaikan tadi ya, dari part-part tentang website, dari poin-poin yang disampaikan itu tadi, ini sangat-sangat insightful ya menurut aku dan Sobat Mindy di rumah pastinya. Jadi buat Sobat Mindy kalau misalnya mau membuat website, pastikan poin-poin tadi itu tercatat dan juga diimplementasikan ya untuk website kamu ya. Dan kalau misalnya kalian butuh bantuan atau butuh masukan dan juga saran, boleh banget Kak Yes ya kali ya. Boleh. Mungkin bisa diinfokan gimana caranya, atau mungkin bisa konsultasi langsung sama Kak Iya saya, atau ada kontak atau kayak gimana? Oke. Jadi nanti kalau misal dari kita DBDev sendiri itu memberikan satu fasilitas nih Kak. Jadi free konsultasi, bahkan nanti misal katakanlah nih setelah konsultasi tidak jadi di kita pun, ngambil di tempat lain atau mau ngerjakan sendiri pun tidak masalah. Jadi kita hanya memfasilitasi untuk memberikan konsultasi gratis nih. Jadi cukup berikan informasi ke kita, mau buat website seperti apa, nanti kita akan bantu untuk kasih saran, masukan, dan kasih sudut pandang yang lain tentang website-website ini harus dibuat seperti apa. Kayak gitu. Lah nanti kontaknya coba kita cantumkan di deskripsi box. Oke, Sobat Mindy, jadi jangan khawatir kalau misalnya mau membuat website yang cantik dan pastinya fungsional, teman-teman nanti bisa klik ya informasi yang ada di deskripsi. Oke, Pak ya saya terima kasih banyak sudah hadir di podcast DBDev kali ini. So buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe juga ya. Terima kasih, sampai jumpa di channel-channel kita berikutnya. Bye!